Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun Anda menontonnya. Saya Algan Rahman, 102-2048. Saya akan mempresentasikan salah satu modul eksperimen fisika 2, yaitu modul 5, modul spektrum atom. Presentasi ini saya susun bersama dengan teman-teman kelompok saya tahun lalu di eksperimen fisika 2, yaitu ada Bernard Sujono yang baju putih, kemudian ada saya David Setiadi yang ada di ujung kanan. Nah, eksperimen modul ini itu punya tujuan yang pertama, kita menentukan spektrum atom helium dan raksa. Jadi kita punya gas helium, gas raksa, kita menentukan spektrum atomnya. Kemudian yang kedua, kita diberikan spektrum atom. Kemudian dari spektrum tadi kita diminta untuk menentukan kira-kira unsur dari gas ini apa. Nah, kita menentukan ini dengan sejumlah teori tentunya. Pada dasarnya, spektrum itu terbagi dua. Ada spektrum emisi, ada spektrum absorpsi. Spektrum emisi artinya gas itu kita buat bercahaya, biasanya diberi tegangan. Nah, karena kita memberikan tegangan, dia muncul bercahaya, sehingga dalam ruang gelap kita akan melihat beberapa garis warna, seperti yang gambar kiri. Sedangkan spektrum absorpsi itu gas kita berikan cahaya. Kemudian akan ada beberapa warna yang hilang, seperti di gambar kanan. Nah, warna yang muncul di spektrum emisi dan warna yang hilang di spektrum absorpsi itu saling bersesuaian. Oleh karena itu kita bisa menggunakan salah satu dari keduanya. Nah, dalam eksperimen modul ini kita menggunakan spektrum emisi. Jadi gasnya yang kita buat berpedar. Mengapa bisa bercahaya? Kenapa ada cahaya yang muncul di spektrum emisi? Atau kenapa ada cahaya yang hilang di spektrum absorpsi? Itu berkaitan dengan transisi keadaan elektron. Nah, kita tahu elektron itu memiliki sejumlah keadaan yang ditandai oleh bilangan-bilangan kuantum. Nah, perubahan keadaan itu berkaitan dengan cahaya yang timbul atau spektrum yang dihasilkannya. Nah, transisi itu sendiri tidak bisa sembarangan. Ada batasan-batasannya. Nah, batasan ini disebut dengan kaidah seleksi. Nah, bagaimana kaidah seleksi? Kaidah seleksi intinya L atau bilangan momentum sudut orbital itu hanya boleh berubah min 1, 0 atau 1. Sedangkan bilangan momentum sudut spin S hanya boleh berubah, tidak boleh berubah sama sekali. Jadi deltanya 0. Nah, kita ambil sebagai contoh. Nah, ini elektron ini itu berpindah ke sini, itu mengalami perubahan pada L1. Ini min 1, ini 0. Jadi pertama 1. Ini boleh. Kemudian S-nya dari setengah tetap menjadi setengah. Nah, ini diperbolehkan. Yang ini delta L-nya berubah min 1 dari plus 1 ke 0. Ini diperbolehkan. Tetapi S-nya dari plus setengah jadi min setengah. Nah, ini yang tidak boleh. Oleh karena itu, transisi yang kiri ini bisa terjadi, yang ini itu tidak bisa terjadi. Nah, ini dibatasi oleh kaidah seleksi yang tadi kita bahas. Nah, terkait dengan itu, umumnya ada istilah yang sering digunakan dalam spektrum, itu berkaitan dengan keadaan transitasi pertama di atom helium. Ada namanya singlet, ada namanya triplet. Apa maksudnya? Nah, ini. Jadi kalau kita punya atom helium yang transitasi pertama, maksudnya elektronnya itu 1 di 2s. Jadi dia tidak di satu keadaan yang sama. Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, spinnya itu beda arah. Jadi kalau misal 1s itu s-nya plus setengah, yang 2s itu minus setengah. Contoh, salah satu contoh. Nah, ini kalau kita jumlahkan, momentum sudut spin totalnya 0. Nah, ini disebut sebagai singlet. Sedangkan yang ini artinya spinnya searah, itu menghasilkan nilai momentum sudut spin total itu 1. Nah, ini disebut sebagai triplet. Penamaan singlet dan triplet itu sebenarnya berkaitan dengan bagaimana konfigurasi yang mungkin. Kalau S sama dengan 0, maka konfigurasi elektron yang bisa disusun hanya 1, makanya singlet. Kalau tripletnya sama dengan 1, itu bisa min 1, 0 dan 1, makanya dia disebut triplet. Ada 3 yang Nah, warna ini sendiri itu muncul melalui
difraksi. Jadi nanti kita akan menyaksikan warnanya itu dari kisi difraksi. Jadi kita menyalakan lampu gasnya itu kita nyalakan jadi kayak lampu di jarak sekian dari kita. Mata kita nanti mengamati dari kisi, sehingga pengamatan kita itu nanti berkaitan dengan konsep difraksi. Nah, kenapa kita pilih kisi? Itu agar pola yang terbentuk itu jadi tajam. Jadi garis-garis warna yang muncul semua. Nah, kita menentukan panjang gelombang spektrum itu melalui perumusan ini. Lambda atau panjang gelombang, G itu posisi garis yang kita lihat nanti, D itu adalah jarak antar celah. Nah, kita diberitahukan misalnya kisi berarti 3/4-nya saja. L itu jarak dari lampu ke kisi. Nah, dengan konfigurasi ini kita bisa membayangkan nanti bagaimana cara kerja kita. Kita letakkan lampu, kita nyalakan, kita lihat dari kisi. Nah, nanti kita akan data, kemudian kita hitung. Nah, alat yang digunakan apa saja? Secara umum, ini rel meteran untuk mengukur L-nya. Kemudian ada juga ini satu daya untuk memberikan tegangannya. Ini kisi difraksinya, tempat kita melihat. Kemudian ini adalah kaca yang berisi gas lampu yang kita letakkan di ujung sana nanti. Nah, ini untuk menentukan posisi garis-garis warna yang muncul. Itu nilai Y yang di perumusan tadi. Kemudian juga yang ini itu dudukan dari si lampu tadi. Lampu itu kita pasang di sebelah sana. Kemudian ini tempat lampu. Jadi lampu dimasukkan ke cover ini, baru kita pasang kedudukan. Nah, ini tabung gas. Jadi kalau tadi masih tertutup kotaknya, nah ini tabung gasnya. Nah, ini cara kerjanya sebagaimana diulas tadi. Kita pasang lampu, jadi tabung gas kita pasang, kemudian kita beri tegangan, kemudian kita amati dari kisi. Hal ini kita lakukan untuk beberapa macam variasi jarak, juga untuk beberapa macam gas. Jadi demikian inti utama dari modul 5 spektrum atom. Terima kasih.